Bayangkan Anda bangun pagi, membuka berita di ponsel, dan hampir semua headline mengatakan hal yang sama. Konflik global meningkat dan ekonomi dunia mulai tidak stabil. Awalnya terasa seperti berita jauh dari kehidupan kita. Tetapi dalam banyak krisis dunia, dampaknya tidak butuh waktu lama untuk menyentuh rumah tangga. Beberapa hari kemudian, Anda mulai melihat perubahan kecil. Harga kebutuhan pokok naik, antrean ATM semakin panjang, dan orang-orang mulai membicarakan kemungkinan krisis ekonomi. Kemudian suasana perlahan berubah. Beberapa orang mulai panic buying, sebagian menarik uang tunai, dan sebagian lainnya mencoba membeli barang yang tidak mereka rencanakan. Dan di tengah semua itu, banyak keluarga baru menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak memiliki rencana jika situasi benar-benar berubah. Masalahnya bukan karena mereka malas atau tidak bekerja keras. Masalahnya adalah sebagian besar orang tidak pernah diajarkan cara menghadapi krisis ekonomi. Kita diajarkan bagaimana bekerja keras dan menabung, tetapi hampir tidak pernah diajarkan bagaimana bertahan ketika sistem ekonomi tiba-tiba terguncang. Dalam hampir setiap krisis global sebenarnya ada pola yang sangat mirip. Awalnya terlihat kecil, tetapi perlahan dampaknya mulai terasa. Beberapa minggu setelah krisis muncul, biasanya harga energi naik, harga bahan pokok menyesuaikan, dan perusahaan mulai menahan pengeluaran mereka. Kemudian, beberapa bulan kemudian proyek ditunda, bonus dihentikan, kontrak tidak diperpanjang, dan banyak keluarga mulai merasakan tekanan finansial. Namun yang menarik, krisis ekonomi jarang menghancurkan keluarga dalam satu malam. Ia biasanya menggerus kondisi keuangan secara perlahan. Dan menurut banyak analisis krisis ekonomi, 90 hari pertama sering menjadi fase paling menentukan bagi stabilitas finansial keluarga. Tetapi sebelum kita berbicara tentang 90 hari pertama krisis, ada fase yang jauh lebih awal dan sering menentukan apakah keluarga tetap tenang. Fase ini sering terlewatkan oleh banyak orang, padahal justru menentukan apakah seseorang mampu berpikir jernih atau ikut terseret kepanikan. Fase itu adalah 72 jam pertama ketika sebuah krisis mulai terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak situasi krisis dunia, 72 jam pertama sering menentukan apakah keluarga tetap stabil atau justru ikut panik. Pada fase ini, biasanya orang mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan dengan serius. Misalnya mereka baru sadar stok makanan di rumah hanya cukup beberapa hari dan tidak ada persiapan jika distribusi terganggu. Sebagian orang baru menyadari mereka tidak memiliki air cadangan, tidak ada uang tunai, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan banyak keluarga tidak pernah memiliki rencana sederhana seperti titik kumpul keluarga atau daftar kontak darurat. Ketika situasi tidak pasti seperti ini, sebagian orang mulai membeli barang secara berlebihan tanpa rencana yang jelas. Sebagian lagi menarik uang tunai sebanyak mungkin karena takut sistem perbankan terganggu. Namun sebenarnya masalah terbesar bukan panic buying atau antrean ATM, tetapi tidak adanya sistem sederhana untuk menghadapi situasi darurat. Karena itulah kami menyusun sebuah panduan sederhana yang membantu keluarga Indonesia mempersiapkan 72 jam pertama ketika krisis terjadi. Dan di titik inilah banyak keluarga mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat penting. Mereka sebenarnya tidak pernah menyiapkan sistem darurat. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sebagian besar orang memang tidak pernah diajarkan cara mempersiapkan 72 jam pertama. Padahal seringkali yang dibutuhkan bukan bunker mahal atau peralatan ekstrem, tetapi rencana sederhana yang jelas dan mudah dilakukan keluarga. Rencana sederhana seperti mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum krisis, benar-benar membuat semua orang panik. Karena dalam banyak situasi krisis, 3 hari pertama sering menentukan apakah sebuah keluarga tetap stabil atau justru ikut terseret kepanikan. Di dalam panduan ini, kami merangkum langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan siapapun tanpa harus memiliki pengetahuan survival yang rumit. Karena ketika krisis terjadi, hal paling berharga sebenarnya bukan hanya stok makanan, tetapi juga rencana keluarga. Semua panduan ini dibuat sederhana sehingga bisa dipahami siapapun tanpa pengalaman survival sebelumnya. Karena dalam krisis ekonomi, yang paling menentukan bukan berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi seberapa lama uang tersebut dapat menopang kehidupan keluarga Anda. Anda juga akan mempelajari cara menyesuaikan pengeluaran tanpa harus membuat keluarga merasa kehilangan stabilitas. Kami juga membahas bagaimana mengelola kewajiban finansial seperti cicilan ketika kondisi ekonomi berubah. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mulai membangun sumber income tambahan jika situasi menuntutnya. Ketika banyak orang masih panik mencari solusi,
Anda sudah memiliki rencana yang jelas. Semua materi ini dirancang sederhana sehingga bisa langsung dipahami dan dipraktikkan oleh siapapun. Untuk akses penuh ke seluruh panduan ini, Anda hanya perlu investasi kecil. 1 kali pembayaran untuk mendapatkan 2 panduan lengkap serta toolkit yang bisa digunakan kapan saja. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Anda ingin memiliki rencana sebelum situasi berubah? Atau menunggu sampai krisis benar-benar terjadi dan mencoba mencari solusi saat semua orang panik? Dalam setiap krisis selalu ada 2 jenis orang. Mereka yang panik dan mereka yang siap. Jika Anda ingin memastikan keluarga memiliki rencana, klik tombol di bawah video ini sekarang. Dapatkan akses ke panduan 72 jam yang menentukan dan strategi 90 hari bertahan. Mulai siapkan strategi untuk keluarga Anda hari ini, sebelum kondisi benar-benar berubah.